Welcome back to Cinelis, tempat dimana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Dan yang kali ini bakal gue omongin adalah film horor lagi. Tapi bukan horor biasa, karena umumnya ya kalau lu denger kata film horor, yang kebayang di pikiran lu tuh pasti pemandangan-pemandangan kayak kuburan, rumah tua, kabin di tengah hutan yang terpencil, pokoknya situasi-situasi yang kelam, yang gelap, malam hari. Dan emang wajar ya, soalnya di kehidupan nyata pun kan malam hari dan kegelapan tuh jauh lebih serem. Tapi nggak semua horor itu harus gelap-gelapan, termasuk 10 judul yang bakal gue bahas hari ini. 10 judul ini tuh unik karena mayoritas durasinya itu mengambil latar siang hari yang terang buat ngelempar teror horornya. Dan jelas itu bukan hal yang gampang, karena tadi kayak gue bilang ya, secara natural yang lebih serem itu emang malam hari gelap. Jadi film-film ini tuh berusaha melawan formula. Apa aja filmnya? Langsung aja kita mulai daftar 10 film horor berlatarkan siang hari terbaik versi Cinelis, yang seperti biasa bakal gue susun berdasarkan urutan abjad. Yang pertama adalah The Birds. Ini salah satu film legend ya, bikinan sutradara yang juga legend, yaitu Alfred Hitchcock, si Master of Suspense. Ceritanya adalah soal serangan mendadak sekelompok burung yang ngebunuh warga kota. Ada beberapa hal unik di The Birds ini. Pertama tuh soal struktur ceritanya, yang di paruh awal kerasa kayak komedi romantis yang ringan. Baru kemudian di paruh keduanya dibanting jadi horor serangan burung yang brutal. Itu emang disengaja ya, sebagai caranya Hitchcock biar terornya tuh lebih kerasa. Dan yang kedua, selain pakai latar siang hari, film ini juga nggak pakai musik. Tujuannya biar teror yang muncul itu kerasa lebih natural. The Birds bisa lo tonton di Peacock pakai VPN US. Selanjutnya adalah Funny Games. Film Austria rilisan tahun 97 garapan sutradara ternama Michael Haneke. Ini adalah thriller home invasion tentang kedatangan dua pemuda sadis ke sebuah kabin yang lagi ditinggalin sama keluarga di tengah liburan mereka. Dua pemuda tadi maksa keluarga ini buat ngelakuin permainan-permainan yang sakit. Funny Games ini adalah film yang disturbing, gak nyaman buat ditonton, serem, walaupun latarnya itu siang hari. Funny Games bisa lo tonton di HBO Max pakai VPN US. Kemudian ada The Hills Have Eyes. Versi yang gue pilih ini adalah versi originalnya ya, garapan master horror Wes Craven yang rilis tahun 1977, bukan remake-nya yang rilis tahun 2006. Alurnya itu nyeritain sebuah keluarga yang di tengah perjalanan mereka, mendadak mobilnya tuh mogok. Disitulah mereka diserang sama sekelompok keluarga mutan kanibal. The Hills Have Eyes ini film yang brutal, dan walaupun settingnya siang hari, tetap kerasa serem. Apalagi karena berlokasi di tempat terpencil yang terisolasi. Jadi kita tuh sebagai penonton bisa ikut ngerasain ketidakberdayaan karakternya. Film ini bisa lo tonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. Berikutnya ada It. Ini film yang pasti masih segar banget diingatan lu semua ya. Teror Pennywise si badut iblis emang serem dan kreatif banget. Tapi gue yakin pasti banyak yang gak nyadar kalau berbagai macam teror tadi mayoritas terjadi di siang hari. Ya ada beberapa yang tempat gelap, kayak misal di gorong-gorong markasnya Pennywise itu. Tapi banyak di antaranya itu terjadi di siang bolong yang terang. Makanya muncul perasaan gak nyaman, kayak seolah-olah tuh Pennywise bisa nyerang tanpa pilih-pilih, kapan aja dan di mana aja. It bisa lo tonton di Catch Play dan HBO Go. Next ada Jaws, sebuah film legend yang makin menegaskan kejeniusan seorang Steven Spielberg di awal karirnya ya. Gimana nggak? Dia bikin film hiu nih, tapi sosok hiunya lebih banyak disimpan. Dan begitu menyerang, si hiu itu nyerang di siang hari. Kayak di sini tuh Spielberg rombak semua pakem di film horor. Ditambah dengan musik ikoniknya, Jaws yang rilis hampir 50 tahun lalu ini berhasil jadi tontonan intens yang lebih maju dari zamannya. Jaws bisa lo tonton di Prime Video. Berikutnya adalah film yang bakal pertama muncul di kepala penonton sekarang ya kalau dengar kalimat horor siang hari, yaitu Midsommar. Bukannya rumah tua yang reor dan gelap, Midsommar ini malah pakai pemandangan siang hari yang indah dan warna-warna cerah buat ngebangun lokasinya. Dan karena semua kecerahan dan warna-warni itu, pas filmnya mulai ngelempar teror, itu kesan yang muncul makin disturbing. Setelah debut film panjangnya di Hereditary, Midsommar tuh menegaskan kalau Ari Aster adalah salah satu sutradara horor terbaik generasi ini. Run! Go! Get to the chopper! Selanjutnya ada Predator, satu lagi judul klasik yang dulu entah berapa kali gue udah tonton di RCTI ya. Sering banget Predator ini diputar. Film yang dengan sempurna memadukan elemen action, science fiction, sama horror ini ngambil latar siang hari.
tapi ketegangannya tetap kerasa karena punya setting di tengah hutan Amazon yang atmosferik. Dan di sini lo bakal ngeliat Arnold Schwarzenegger di puncak karirnya, di mana dia tuh harus beradu fisik dan beradu taktik ngelawan predator yang punya segala persenjataan canggih. Film ini bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. Lalu ada The Texas Chainsaw Massacre, salah satu film yang berjasa mempopulerkan genre slasher di era 1970-an dan 80-an. Udah punya banyak sequel dan remake, tapi versi originalnya yang rilis tahun 1974 itu masih tetap yang terbaik. Dan sebagai slasher, film ini nggak asal ngelakuin pembunuhan ya, tapi juga ngebangun suasana nggak nyaman yang muncul dari padang gurun Texas yang panas. Dan setting siang hari yang dipakai itu ya justru menguatkan suasana itu. Kita sebagai penonton tuh dibikin ikut ngerasain lokasinya yang gerah dan kotor, nggak nyaman. Dan itu bikin atmosfernya makin kuat, filmnya makin serem. The Texas Chainsaw Massacre bisa lo tonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. You are fearless in a way that I shall never know. Next ada The Village. Ini film yang dibikin sama M. Night Shyamalan pada saat dia masih dianggap sebagai salah satu sutradara horor terbaik. Waktu itu dia baru ngerilis judul-judul keren kayak The Sixth Sense, Unbreakable, sama Signs. The Village emang gak sebagus 3 film pertamanya ya, tapi ini masih horor solid yang berhasil ngebangun terornya di tengah siang hari. Termasuk pas protagonisnya yang buta itu diikutin sama sosok monster berkerudung merah. Di momen itu, Shyamalan ngebuktiin kalau kengerian gak harus identik sama kegelapan. The Village bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. I believe in the life eternal as promised to us by our Lord Jesus Christ. And the last but not least ada The Wicker Man. Ini sebuah pionir ya di subgenre folk horror. Kalau nggak ada The Wicker Man, nggak akan ada Midsommar karena film legend ini termasuk salah satu inspirasi terbesarnya Ari Aster. Ceritanya adalah tentang detektif yang datang ke desa terpencil buat mengusut kasus hilangnya seorang gadis. Tapi di sana dia harus bersinggungan sama warga yang lagi mempersiapkan sebuah ritual misterius. The Wicker Man ini sempat di-remake dengan Nicolas Cage sebagai aktor utama, tapi hasilnya jelek banget, konyol banget, dan malah ngelahirin banyak meme. Jadi lu nggak perlu tonton yang itu, tontonlah The Wicker Man yang asli. Ini bisa ditonton di iTunes US. Oke, itu tadi adalah list untuk 10 film horor berlatar siang hari yang terang yang harus lo tonton versi Cinelis. Gimana? Lo mungkin punya rekomendasi film lain yang belum masuk di daftar ini, silahkan tuliskan. Ayo kita berbagi rekomendasi film bersama-sama. Dan kalau lo suka list-list yang kami bikin, bisa klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, lalu share juga video-video kami di medsos. Mungkin bisa ngebantu teman-teman lo yang nyari rekomendasi tontonan. Oke, kalau gitu sampai jumpa di list-list berikutnya.